kehadiran generasi kedua pada lini iPhone SE series seperti menjadi sebuah dilema untuk rekomendasi seri iPhone apa yang layak untuk di tahun 2020. Pasalnya harga rilis baru iPhone SE ada di kisaran 7 jutaan yang udah dibekali dengan chipset A13 Bionic dan kini bersaing dengan harga secondnya iPhone XR yang punya chipset A12 Bionic seperti lineup iPhone XS series. Namun pertanyaannya hanya satu, mana yang lebih layak dimiliki untuk di tahun 2020 ini? Kita akan bahas perbandingannya dari beberapa aspek terpenting pada kedua seri iPhone yang cukup fenomenal ini. Selamat datang di iTech Live. Ini adalah head to head antara iPhone SE 2020 versus iPhone XR 2018. Dan saya Indra, so let's get started. Dimulai dari segi desain, mana yang lebih baik? Seperti yang udah kita ketahui, iPhone SE punya grand design layaknya seperti iPhone 8 series. Begitupun juga iPhone XR. Pada awal perilisannya, iPhone XR ini gue sempat bilang kalau iPhone XR ini juga layaknya seperti kasta iPhone 8 series, dimana material finish yang digunakan itu tetap menggunakan aluminium pada bagian bezelnya. Berbeda dari lineup iPhone X, XS yang lebih punya premium finish dengan stainlessnya. Kalau kita bandingkan desainnya secara langsung antara iPhone XR dengan iPhone SE 2020, di sini emang 11-12 banget ya kelihatannya. Super mirip, apalagi warna yang kita compare di sini sama-sama hitam. Lalu ada single camera system, aluminium bezel dan glass finish pada bagian belakangnya. Mungkin satu-satunya perbedaan hanya ada pada bagian display dan posisi logo Apple-nya. Di iPhone SE ini lebih minimalis kayak iPhone terbaru, udah di tengah logo Apple-nya dan gak ada tulisan iPhone-nya lagi. Bener-bener clean dan simple banget desainnya. Jadi lebih bagus mana desainnya? Gua rasa ini balik ke selera kalian masing-masing aja lah ya. Buat gua karena material finish yang digunakan sama, jadi gua anggap seri lah untuk keduanya sama-sama bagus. Keputusan Apple untuk mempertahankan diagonal layar 4,7 inch pada iPhone SE 2020 cukup membuat gue terkejut. Dimana sebelumnya gue kira Apple akan bikin layarnya full display dengan notch seperti iPhone kekinian pada umumnya. Ya, gue tahu semua itu dilakukan Apple untuk mempertahankan home buttonnya yang kita akan bahas setelah ini. Dari sektor ini jelas kedua device diperuntukkan untuk segmen user yang berbeda. Full display pada diagonal 6,1 inch untuk iPhone XR, sedangkan 4,7 inch diagonal pada iPhone SE 2020 yang masih ada dagu dan jidatnya. Untuk besaran angka resolusinya kalian bisa lihat di sini, dan kalau gue bilang kayaknya kalian gak usah pusing untuk banding-bandingin angkanya karena kualitas Retina HD atau Liquid Retina display itu pada dasarnya emang udah bening dan tajam banget khas retinanya si Apple. Mungkin untuk yang di luar sana bilang layarnya belum full HD untuk harga segitu, ya anggap aja mungkin dia belum pernah pakai iPhone atau ngerasain layar Retina displaynya. Untuk kualitas ketajaman layar dari dua seri iPhone ini gue akuin emang udah sangat baik banget. Untuk editing foto atau color grading saat editing video, keduanya punya karakter warna yang masih terlihat begitu natural. Nah, sedangkan untuk perbedaan ukuran diagonal layarnya, gua rasa ini balik lagi ke penggunanya. Kalau mau layar yang lebih besar untuk nonton video, main game dan sebagainya, iPhone XR mungkin yang lebih unggul di sini. Tapi untuk kalian yang suka menggunakan smartphone dengan satu tangan, jangan harap bisa di iPhone XR ini. Karena diagonal layar 6,1 inch ini kerasa gede banget di tangan gua dan nggak bisa digunakan untuk satu tangan, jadi harus dua tangan. Solusinya ada di iPhone SE. Diagonal layar 4,7 inch emang unggul banget dari sisi praktisnya untuk digunakan dengan satu tangan. Buat nonton video, main game, buka sosial media juga sebenarnya masih enak-enak aja kok di layar iPhone SE ini. Pas masuk kantong juga rasanya lebih enak karena nggak begitu gede ukurannya. Ya, seperti yang gue bilang, kedua seri ini emang layaknya diperuntukkan untuk segmen pengguna yang berbeda. Tapi kalau disuruh milih, gue akan pilih iPhone XR mungkin karena kebanyakan produktivitas gue di iPhone itu untuk editing video. So, pastinya gue butuh workspace yang lebih besar. Tapi kalau urusan kenyamanan dalam genggaman, jelas iPhone SE pilihan gue karena kerasa jauh lebih compact. So, bagaimana dengan kalian? Sistem keamanan menjadi satu-satunya alasan adanya perbedaan ukuran diagonal iPhone SE yang masih ada poni dan dagunya, sedangkan iPhone XR udah punya full display dengan notch. Ya, namun untuk urusan display udah kita bahas sebelumnya. Saat ini kita berbicara antara True Depth sensor pada iPhone XR dengan Touch ID sensor pada iPhone SE 2020. Di sini gue agak bingung sih ya untuk pilih yang mana. Keduanya punya keunggulan di momen-momen tertentu. Touch ID pada iPhone SE itu lebih simple, tinggal dipencet aja tombol home-nya dan langsung masuk. Tapi malesinnya nih,
nih, buat kalian yang tangannya gampang keringetan mungkin akan sedikit menyebalkan juga menggunakan akses fingerprint ini. Sedangkan Face ID juga lebih aman, pengenalan wajah ya, lebih keren dan kekinian gitu fiturnya. Tapi baru-baru ini ada peraturan untuk mengharuskan kita menggunakan masker saat berpergian. Jadi cukup nyebelin juga untuk buka masker dulu kalau mau unlock iPhone atau menggunakan passcode sebagai opsionalnya. Ya, keduanya punya plus minus, tapi kalau diadu lebih cepat mana, keduanya buat gue ini udah sama-sama cepet kok, hanya metodenya aja yang berbeda. Jadi bisa gue bilang di sini seri lah ya, semua tinggal balik lagi ke kalian. Lalu berikutnya lebih kencang mana performanya? Ini dia nih, ini. iPhone SE 2020 dan iPhone XR sama-sama punya RAM 3GB. Begitu cilik untuk HP yang hampir 10 jutaan. Mengkhawatirkan, membingungkan, mengenaskan. End of story, kita nggak bisa lanjut. Aku mau fokus belajar silat. Thanks for watching, until next time. Walaupun dari segi RAM kedua seri ini sama-sama punya 3GB, namun perbedaan yang sebenarnya ada di chipset yang digunakan. iPhone SE 2020 udah pakai chipset A13 Bionic seperti yang digunakan pada line-up iPhone 11 dan 11 Pro series. Sedangkan iPhone XR menggunakan chipset A12 Bionic seperti pada line-up iPhone XS dan XS Max series. Kali ini iPhone XR emang bener-bener harus salim sama si kecil iPhone SE 2020 karena chipset yang digunakan pada iPhone SE 2020 ini beda satu tingkat di atas chipsetnya iPhone XR. Untuk dari segi performa, kalau boleh jujur sebenarnya gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan banget kok. Ya karena A12 Bionic pada dasarnya emang udah kerasa overkill, ditambah operating system iOS yang kerasa ringan dan stabil banget. Iyalah eksklusif, iOS kan buat Apple, nggak dibagi-bagi ke merek lain. Jadi di sini gua nggak bilang iPhone XR itu lebih lambat loh ya. Untuk main game-game berat juga keduanya udah bisa ngelibas abis grafik yang super berat dari game cacing, anti aliasing pada tubuh cacingnya terlihat begitu detail dan menawan. Apa sih kok jadi bahas cacing as? Untuk kalian yang main PUBG, kalian bisa main rata kanan, atau Fortnite juga rata kanan ultra setting, Call of Duty Mobile, apapun semua udah bisa kelibas main di iPhone XR, apalagi di iPhone SE 2020. Untuk aplikasi produktivitas atau buka banyak aplikasi di multitasking, kalian udah nggak usah khawatir lagi lah, karena performa dari chipset A12 dan A13 Bionic ini emang udah jos banget performanya. Buat gue yang suka editing full video di aplikasi LumaFusion for iOS, chipset A13 Bionic jelas lebih kerasa keunggulannya dalam hal ini. Semua itu gue rasain saat gue main multiple layer, main banyak elemen di setiap footage, keyframe yang numpuk di mana-mana, hingga kecepatan render yang jauh lebih ngebut. Itu semua bisa gue lakuin dengan indah sekali rasanya di iPhone SE 2020. Layaknya seperti performa pada iPhone 11 Pro series. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, lebih unggul mana performanya? At this time, mungkin gue akan pilih iPhone SE 2020 karena performanya 11-12 dengan iPhone 11 Pro gue. Terlepas dari performa prosesor, aspek terpenting dari sebuah smartphone juga ada pada ketahanan baterainya. Dalam hal ini gue akuin udah sewajarnya yang ukuran lebih besar lah yang akan lebih unggul. iPhone SE punya kapasitas baterai 1820 mAh, sedangkan iPhone XR 2942 mAh. Memang iPhone XR ini pada dasarnya punya durability baterai layaknya seperti iPhone Plus series, karena emang ukurannya yang besar seperti iPhone Plus series. Kalau dari pengujiannya secara real time, iPhone SE 2020 mungkin butuh 2 kali charge dalam seharian. Sedangkan iPhone XR butuh 1 kali charge aja di pagi hari dan bisa bertahan hampir seharian full. Jadi dalam poin ini gue nobatkan iPhone XR jauh lebih unggul secara telak dalam urusan ketahanan baterai. Dari segi kamera, jujur sejujurnya gue suka banget dengan kedua iPhone ini karena punya single kamera sistem layaknya seperti Google Pixel 3. Untuk capability pengambilan gambarnya juga jujur keduanya udah sama-sama gokil. Ini adalah dua series line up iPhone yang bisa ambil portrait mode hanya dengan single kamera aja, 1 kamera aja. Mungkin minus untuk keduanya nggak punya telephoto lens dan ultra wide lens seperti pada line up iPhone XS dan 11 series. Tapi iPhone SE 2020 dan iPhone XR bener-bener bersaing secara sengit banget dari segi kamera belakangnya. Sama-sama punya 12 megapiksel dan sama-sama udah bisa ambil portrait lighting dengan depth effect, rekam video juga udah bisa sama-sama resolusi di 4K up to 60 fps, optical image stabilization, slow motion 1080p, dan HDR foto. Untuk kamera depannya iPhone SE 2020 juga udah nyaingin iPhone XR karena sama-sama udah bisa selfie portrait lighting. Wow, dan ini menjadikan iPhone SE 2020 satu-satunya iPhone tanpa true depth sensor atau tanpa poni yang bisa ambil portrait
infrared lighting pakai kamera depan. Jadi gue bisa simpulkan di sini untuk fitur kamera emang iPhone SE 2020 ini nggak bisa kita bilang sama aja kayak kameranya iPhone 8 karena emang level kameranya ini udah kayak iPhone XR. Sedangkan untuk hasil foto atau video yang dihasilkan, entah kenapa gue lebih suka ke iPhone SE 2020. Mungkin karena sensor kamera yang digunakan udah seperti kamera pada iPhone 11 series yang udah di backing chipset A13 Bionic untuk image processingnya. Detail warna yang lebih natural juga terlihat dari hasil iPhone SE 2020 ini. Pada pengambilan low light juga gue lihat di sini iPhone SE sedikit lebih baik dari iPhone XR, walaupun kedua seri iPhone ini nggak punya fitur night mode seperti iPhone 11 series. Begitupun gue rasain pada footage videonya, iPhone SE 2020 jauh lebih baik ngehandle exposure level pada kondisi yang lagi overexposure atau di luar ruangan. Dynamic range pada hasil video kamera iPhone SE juga terlihat jauh lebih baik dan lebih natural. Tapi untuk karakternya si iPhone XR juga gue suka banget kok di sini. Karena pada dasarnya iPhone XR emang punya spek kamera layaknya seperti iPhone XS dan XS Max series. Aduh, bingung. Terakhir dan yang terpenting adalah harga. Harga adalah di mana semuanya dipertaruhkan bagus atau tidaknya. iPhone 11 Pro Max A13 Bionic Midnight Green bagus. Berapaan tuh? 25 juta? Jelek. iPad Pro 2020 with LiDAR scan berapaan tuh? 20 jutaan? Jelek. iPhone SE dan iPhone XR dirilis di tahun yang berbeda. Harga pertama kali rilis iPhone XR adalah $749 US. Sedangkan iPhone SE 2020 kemarin dirilis harganya $399 US. Hampir separuhnya. Andai dua iPhone ini dirilis di waktu yang bersamaan, mungkin jelas iPhone SE akan lebih diminati banyak orang. Namun iPhone XR nyatanya dirilis 2 tahun lalu di tahun 2018, yang dimana saat ini udah banyak banget beredar harga second handnya yang bisa kita temukan di e-commerce Indonesia, dimana harganya memang udah hampir sama dengan harga barunya iPhone SE 2020. Jadi itu yang membuat kalian bingung saat ini kan? Ayo ngaku. Senyum-senyum anak monyet. Gini guys, gue rasa agak nggak seimbang aja kalau kalian bandingin antara harga baru dan harga second. Terlepas dari spesifikasi yang akan didapatkan, kondisi iPhone dari fisik hingga performanya juga udah pasti berbeda antara barang baru sama barang second. Kalau gue bilang sih simple aja ya solusinya. Buat kalian yang mau cari iPhone second, mungkin mendingan kalian ambil iPhone XR. Tapi kalau kalian lagi carinya iPhone baru, mungkin bisa ambil iPhone SE 2020 atau sekalian ke iPhone 11 kalau mau nabung dikit lagi. Atau lagi nih buat kalian yang budgetnya emang ngepas dan cuma bisa beli yang second aja, mendingan kalian tunggu sampai di pertengahan atau akhir tahun 2020. Maksudnya adalah tunggu sampai iPhone SE udah mulai ada yang jual secondnya. Baru deh tuh kalian bandingin mana yang lebih murah, mana yang lebih worth it antara iPhone SE 2020 dengan iPhone XR. Overall, untuk kesimpulannya bagi gue dari segi desain dan material finish yang digunakan, keduanya bener-bener mirip banget, hampir nggak ada bedanya, malah kayak kakak adik di sini. iPhone SE 2020 kelihatan lebih simple dan minimalis dengan centered logo Apple-nya, sedangkan iPhone XR seperti lebih powerful dengan full display 6,1 inch-nya. Namun di samping itu ukuran yang compact dalam genggaman hingga chipset A13 Bionic yang lebih unggul ada di iPhone SE 2020. Jadi gue rasa semua gue kembalikan ke kalian, perihal perbedaan chipset yang digunakan rasanya nggak begitu menjadi masalah besar buat gua. Bagi gua A12 Bionic pada iPhone XR masih kerasa begitu overkill dan sama ngebutnya dengan A13 di iPhone SE 2020 dan masih menjanjikan juga untuk mengikuti perkembangan iOS beberapa tahun ke depan. Jadi sisanya tinggal kalian ukur aja dengan porsi kebutuhan dari seri iPhone yang kalian pilih. Tentunya dengan menyesuaikan juga dengan budget yang kalian miliki. Jangan sampai ngejar dan maksain untuk beli iPhone yang lebih mahal demi sebuah fitur yang ujungnya nggak akan kepake juga. Cukup dengan gengsi-gengsian untuk selalu update dengan tren seri smartphone terbaru hanya untuk kepentingan sosial, karena sebagai pengguna smartphone sudah seharusnya kita untuk lebih smart dari smartphone yang akan kita pilih. Thank you guys for watching. Saya Indra and until next time. Get you whatever you want. I'll settle for nothing as long as we can keep the